Suara saya enggak aja ya, Bu? Enggak, udah bagus. Oke. Hebat. Tara edisi. Agak Bun. Halo, Bu ya. Ya, halo. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang, nah, di antara kita pasti ada yang penasaran itu Microsoft Survey dan mungkin masih ada yang samar-samar. Nanti kita akan dengarkan pemaparan langsungnya dari Survey adalah salah satu aplikasi yang memudahkan Anda membuat dan ya kisah pribadi dan presentasi yang interaktif. Anda juga dapat memulai tentunya gambar Anda sendiri dan yang relevan dari berbagai sumber lalu menyelesaikan. Sesuai gratis itu digunakan oleh siapa saja ya, memiliki akun Microsoft, Hotmail, Live, atau Outlook. Ya, Anda juga bisa membuat sesuai yang lebih canggih dengan lebih banyak konten saat Anda menggunakan sesuai sebagai langganan Microsoft Office. Nah, tentunya nanti pemanfaatan Microsoft Suite ini akan dibawakan oleh Bapak Amran SSI, SPD, MPD, dosen STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Saya sendiri selaku host Samsia Eskom dari SMK Muhammadiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, yang sering ya, Ibu Guru hebat. Ini kali Lontara kembali ya setelah cuti lebaran kemarin. Ya, tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lah. Dan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan waktu, langsung saja saya sampaikan bahwa bertanya nanti silahkan raise hand, tanda tangan, apa ya, gambar tangan, aplikasi di PC atau di handphone Bapak. Ya, nanti panitia akan membantu untuk dan bisa juga melalui room, ada di room. Untuk karena melihat waktu 20:03, langsung saja Bapak Amran Hapsan. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat semua. Ya meskipun malam ini Bapak Ibu pagi ya. Oke. Jadi oke, jadi saya berterima kasih banyak ya panitia Lontera yang telah memberikan saya kesempatan untuk jadi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Ini malam kita jadikan sebagai sharing-sharing saja, kita diskusi. Di mana topik diskusi ini malam adalah di Microsoft Survey. Nah, ini jadi Microsoft Survey ini sebenarnya satu aplikasi yang bisa teman-teman semua, Bapak Ibu semua digunakan untuk sebagai salah satu
alternatif dalam membuat semacam persentase. Cuma Microsoft Survey ini penggunaannya dia berbasis online, ya. Tidak sama dengan yang Bapak Ibu, teman-teman semua sering gunakan dalam membuat persentase dalam bentuk PowerPoint, ya. Di mana PowerPoint itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua lebih sering bentuk offline. Nah, kemudian ini saya tekankan lagi ya, Bapak Ibu, kita sering-sering. Oke, jadi tadi mungkin sudah profil singkat. Ya. Amran ini sudah Amran? Oh iya. Oh. Atendi minta untuk aktifkan videonya Bapak untuk melihat pemateri secara langsung. Oh begitu. Bisa Bu. Iya, enggak apa-apa ya Bu ya. Hal-hal teknis nanti ada kendala nanti pada saat Pak Amran. Tapi ini dilihat enggak materinya? Udah jalan, Pak. Udah jalan Pak, masih abu-abu. Oh. Share screen, share. Yang paling sudah atas. Lagi proses. Iya, Untuk tadi. Enggak, sementara proses Pak Amran. Oh begitu. Iya, iya, sudah. Sudah. Oke, saya kira sudah tadi. Oke, kalau begitu saya ya Bu Yaya. Sudah dilihat? Iya, Pak. Kita lanjut ya. Jadi survei ini merupakan salah satu alternatif yang kan dalam membuat semacam persentase dengan PowerPoint yang mungkin teman-teman sering gunakan. Ada kan PowerPoint itu berbasis offline ya. Kemudian kalau itu harus digunakan lewat online. Cuma di sini penggunaannya dalam menggunakan survei ini teman-teman semua harus punya akun dari ataupun akun dari Office 365. Oke, ini profil singkat mungkin tadi Bu Yaya sudah sampaikan ya. Oke, kita masuk ini. Jadi sebelum saya praktekkan teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum saya praktekkan bagaimana penggunaan dari Microsoft Survey, saya berikan dulu sedikit gambaran singkat apa itu Microsoft Survey dan apa yang ada di dalamnya. Ya, karena kita harus kenal ya, kita harus kenal dulu kita menggunakan. Ya, jadi Microsoft merupakan salah satu aplikasi digital ya seperti secara gratis oleh pengguna Office 365 ataupun punya akun Microsoft ya. Nah, itu artinya bisa digunakan kalau kita punya akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Nah, survei ini banyak kegunaannya ya. Kita bisa membuat semacam laporan, membuat juga semacam presentase. Kita tugas kita bisa buat di sini. Ya, kemudian membuat proyek yang berbasis interaktif. Ya, jadi kita bisa buat ini semua dalam survei. Nah, kemudian pada dasarnya survei ini diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mempresentasikan sebuah materi atau ide kreasi. Kenapa teman-teman semua? Karena tampilan dari survei ini ketika kita membuat suatu materi di survei ini itu tampilannya sangat representatif ya. Misalnya buka di HP misalnya atau ya handphone misalnya, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan tampilan yang ada di HP kita. Tergantung settingan pada saat kita mau tampilkan bagaimana.
Kalau kita mau tampilkan misalnya per slide, maka per slide juga yang muncul. Nanti kita lihat ya, teman-teman semua, kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, nah, apa saja fasilitas yang disajikan oleh Sway? Kenapa ini muncul? Oh iya, ini tadi mengganggu. Nah, jadi ketika teman-teman semua buka dari Sway ini, maka ada tingkat tampilan utama, teman-teman semua. Ada 3 tampilan utama yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah ada namanya membuat. Kita membuat baru. Jadi ketika kita buka Sway ini, maka ini tampilan utama dari Sway itu, dari halaman Sway. Kemudian ada start from a document. Ini artinya kalau misalnya teman-teman semua sudah punya semacam apa? Kemudian ada yang Sway. Nanti kita dengan butuh kita membuat yang tersedia. Tentang misalnya tutorial di situ kita bisa gunakan. Tuh. Kemudian oke, jadi sudah tadi tampilan utama. Nah, sekarang coba-coba kita masuk ke isinya, ya. Nah, yang pertama adalah tentang membuat judul Sway. Nah, judul Sway ini coba-coba bandingkan dengan PowerPoint ya. Kenapa saya mau bandingkan? Karena ini sebenarnya ada kemiripannya, ya. Ada kemiripannya. Jadi kalau di PowerPoint itu tuh teman-teman semua slide pertama, ya, di slide pertama itu kan tempatnya kita membuat judul PowerPoint, apa namanya, judul presentasi yang kita buat di PowerPoint. Sama halnya teman-teman semua, yaitu di Sway, kita membuat judul dari Sway kita, apa yang kita mau buat, apakah semacam laporan, ataupun misalnya semacam jadi teman-teman semua bisa kita masukkan gambar, ini untuk mempertebal hurufnya, ini cetak miring, dan kita bisa juga menambah URL dari web, ya, untuk ditambahkan di judul tersebut. Oke, ini yang kedua, itu judul dan deskripsi. Jadi di judul ya, jadi tadi itu adalah ini adalah bisa dikatakan di sini kita bisa buat semacam subjudul, ya, kita bisa buat semacam judul dan deskripsi. Jadi pada bagian ini teman-teman semua itu berisi yang dapat ditambahkan, di mana teks ini untuk menambahkan semacam teks ya atau paragraf, itu kita bisa berikan semacam, kalau di PowerPoint itu kan biasa kan di slide kedua itu ada muncul judul paling atas, yang paling bawahnya yang berbentuk kotak besar itu, di situ kita memberikan penjelasan seperti itu teman-teman ya. Oke, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kemudian kita bisa menambahkan media. Jadi sama halnya di PowerPoint teman-teman. PowerPoint itu kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, audio juga, serta ini semacam kode smart, ya, kode smart. Jadi kita bisa menambahkan semacam kode smart masuk di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan semacam dokumen yang ditambahkan di sini. Gitu. Oke, kemudian yang keempat, jadi ada juga di sini menambahkan koleksi. Ya, ini yang sangat menarik menurut saya ya, makanya Sway dalam membuat semacam persentase ya. Kenapa? Karena ini apa namanya, tampilan animasi. Ketika kita memasukkan koleksi gambar, kita bisa membuat beberapa animasi-animasi sesuai dengan selera kita, apa kreativitas kita. Nanti kita perhatikan ya beberapa di sini.
bagaimana hasilnya. Jadi grup ini berisi berbagai kan untuk menyatukan konten gambar secara kolektif di dalam CW sehingga terinteraktif. Yang kelima adalah ini tema ya. Tab menu desain ini berisi beberapa pilihan desain untuk diterapkan ke dalam sebuah CW. Setiap desain dapat dikustomisasi, fontnya, warna dominan, latar belakang dan sebagainya. Jadi di sini bisa kita tampilan-tampilan dari CW nanti pada saat kita apa ya, bahasanya pada saat kita publish lah ya begitu. Desain yang bisa diterapkan untuk membuat konten yang representatif. Kemudian, nah bagian 6 ini tentang navigasi. Nah bagian navigasi ini semacam kalau di PowerPoint teman-teman semua itu semacam transisi ya, transisi perpindahan. Kan biasa ada animasi-animasi, itu sama halnya di Sway, itu bisa kita atur seperti itu. Tampilannya bisa untuk vertikal ya, artinya ketika kita mau lihat tampilannya scroll ya ke atas atau ke bawah. Ini perpindahan horizontal teman-teman semua. Ini perpindahan horizontal apa ya? Dia ambil misalnya slide 1, ketika kita mau menampilkan sebahagian dari slide 2 itu kita bisa gunakan. Tapi ketika kita mau menampilkan, nah itu kita menggunakan ini. Nah ini penjelasannya teman-teman. Oke. Kemudian ini mari berkarya. Jadi beberapa jenis presentasi bisa diciptakan. Tidak hanya presentasi teman-teman semua, tidak hanya presentasi ilmiah yang dapat disulap lebih interaktif dengan CW. Contohnya, misalnya kita membuat semacam tutorial, ya, misalnya teman-teman semua hobi membuat tutorial, penjelasan. Selama ini kan kadang teman-teman semua membuat dalam bentuk video, ya, macam saya, ya, misalnya saya sering membuat tutorial. Bisa juga kita membuat tutorial di sini, di CW ini, dalam bentuk nanti apa ya namanya? Nanti tampilannya dalam bentuk website. Serta kita bisa juga membuat semacam membuat semacam cerita perjalanan, ya. Jadi kalau teman-teman semua punya misalnya beberapa ini foto-foto yang bisa dijadikan untuk ini disimpan, sajikan di sini di Sway. Kita juga bisa membuat CV ya, riwayat hidup. Nah, bisa kita buat di sini. Nah, oke teman-teman semua, jadi tadi itu penjelasan secara singkat. Nanti kita coba-coba kita praktekkan ya bagaimana cara membuat CV ini. Karena ini hanya sedikit gambaran saja secara umum. Nanti kita lihat bagaimana cara mempraktikkan. Teman-teman semua, kali ini coba-coba saya akan buat semacam ini, ya, semacam saya akan buat semacam presentasi, tapi ini agak mirip-mirip dengan infografik. Jadi awalnya ini adalah infografik, kemudian saya sajikan dalam bentuk presentasi. Coba kita lihat ya teman-teman, bisa kita perhatikan sambil kalau kita mau perhatikan silakan. Jadi untuk menggunakan ini teman-teman semua, kita menggunakan ini ya, kita kan di Office 365. Nah di sini teman-teman semua, hanya teman-teman semua punya akun, itu bisa kita langsung perhatikan. Caranya itu adalah kita masuk ini ya, saya ulangi dulu. Masuk di portal.office.com ya, sini. Kemudian tinggal tekan alamat email ya, akun dari Office. Nah, jadi jadi memang kita harus menggunakan akun Office 365 ataupun Microsoft ya. Inilah bedanya dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kan
memang penggunaannya dia lebih kita di laptop, dan penggunaannya juga memang harus di ini. Sementara kalau di SW ini penggunaannya di online. Tapi itu tadi kita harus punya akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Nah, teman-teman semua, coba-coba kita perhatikan ya. Kali ini membuat ini materi tentang, ini sudah pernah sebenarnya saya perhatikan, ini saya suka ya. Saya mau praktik tentang metamorfosis kupu-kupu ya. Itu sudah saya siapkan. Jadi katakanlah saya ini mau membuat semacam ya, di mana judulnya di sini adalah tentang metamorfosis kupu-kupu. Saya siapkan bahannya teman-teman semua. Ada gambar dengan teksnya. Ya, ini sudah saya siapkan bahannya. Nah, sekarang coba-coba kan ya. Nah, ini tadi yang saya sebut teman-teman semua. Dari SW ini. Tadi. Nah, ini. Ya. 3 tampilan utama ada ketika kita baru membuat ya. Semua sudah punya bahan di apa yang kita buat dari Word ya. Itu kita bisa masukkan di sini. Ataukah kalau misalnya teman-teman semua mau membuat semacam dari sini, tapi kita gunakan dari template yang disediakan, yang ada di sini. Nah, teman-teman semua, yang kedua ini, karena ini saya perhatikan, saya cuma berbagi pengalaman saja, teman-teman semua. Kalau saya pernah coba ini, kita sudah buat, pas saya masukkan ke sini, itu agak terhambur. Jadi ketika kita mengambil dari ini, kita sudah buat di PowerPoint, sudah didesain, sedemikian sudah cantik desainnya. Pas kita kasih masuk di sini, itu terhambur, hilang semua ininya, hilang semua apakah gambarnya juga, jadi tidak terformat dan sebagainya. Seperti itu. Kalau saya tidak usah sarankan pakai ini. Kecuali kalau teman-teman semua mau pakai yang sudah template yang sudah tersedia, ya sesuai dengan materi teman mau buat. Nah, kita kan ya yang baru. Nah, jadi untuk membuat yang baru kita klik ya. Oke, kita tunggu dulu ya beberapa saat teman-teman. Oke, jadi ini tampilan ketika terbuka ya. Nah, di sini kita lihat ya. Tidak apa-apa kita bandingkan kita ini. Nah, ini teman-teman semua. Di sini tempatnya kita membuat judul dari presentasi kita. Ya, kita tempatkan ibaratnya kalau di PowerPoint teman-teman semua, ibaratnya ini adalah di slide pertama di PowerPoint, ya, halaman pertama. Jadi di sini misalkan saya mau buka metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita bisa ya pertebal hurufnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan gambar, tinggal kita klik ini, ya, tinggal kita klik, maka akan muncul secara sebelah kanan ini. Di sini teman-teman semua, kalau misalnya kita mau langsung mencari dari net, silakan, ya, kita bisa langsung. Terus bisa juga teman-teman menambahkan gambar, misalnya teman-teman semua sudah punya gambar yang tersimpan dari di OneNote, itu bisa kita ambil. Ini saya mau perhatikan, saya mau ambil langsung dari laptop, ya. Oke, tinggal diklik ini. Nah, ini sudah saya siapkan teman-teman semua, ini sudah saya siapkan.
Ya, ini yang saya mau gunakan ya. Oke, ini tinggal kita ini proses teman-teman. Nah, kemudian lagi di SWA ini kita namakan section ya. Maaf, bukan section ya. Ini kalau di SWA ini distelahkan dengan kartu. Ya, saya juga enggak terlalu tahu teman-teman, kenal mungkin ada yang tahu sebentar bisa di-sharing. Ini bahasanya dia istilahnya adalah kartu, teman-teman. Itu namanya slide. Slide ya, slide 1, slide 2. Kalau di macam-macam istilahnya, tapi sebenarnya maknanya sama. Kalau di Microsoft Form itu namanya section ya, section 1, section 2 dan seterusnya. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini. Untuk menambahkan berikutnya ini, ya teman-teman tinggal apa yang kita mau buat. Ini saya jelaskan dulu ya sedikit. Ini ada 5 pilihan utama. Ini 5 pilihan ini dari ketiga ini. Ada teks, ada media, ada grup. Ya. Buat ini dalam buku dari SW ini. Ya, coba kalau kita klik teks, maka muncul ini kan. Kemudian kalau media, ada banyak pilihan. Kemudian grup, ini ada juga. Nah, jadi teman-teman di sini mau apa? Slide berikutnya mau seperti apa? Apakah dia berupa penjelasan ataukah langsung subjudul ya? Kalau misalnya teman-teman mau masukkan semacam penjelasan, coba kita pilih teks. Nah, di sini penjelasannya, penjelasan dari matematika kupu-kupu ini kayak bagaimana? Misalnya begini teman-teman, ini saya perhatikan ya. Ini saya masukkan, tidak usah semuanya ya, supaya tidak terlalu ini menghemat waktu. Coba ini, oke, tinggal di Ctrl V ya, seperti ini. Kita bisa atur ya, kita ketebalannya, kemudian kita intinya kita bisa membuat di sini apa yang ada di sini ya, apa yang tersedia. Oke, saya perhatikan lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya mau buat slide berikutnya ya. Oke, ini saya ini telur ya. Nah, ini saya masukkan teman-teman. Katakanlah di sini telur. Oke. Ini kita tambahkan gambar. Ini caranya sama ya teman-teman. Ini pada dasarnya sama dengan yang di atasnya. Kemudian ini telur. Oke, kita tunggu dulu. Ini tergantung akses internet ya teman-teman. Oke, sudah. Ini akan penjelasan ini ya. Oke. Saya tambahkan penjelasan. Ini mungkin ya, tidak usah terlalu banyak. Kemudian tambahkan lagi. Jadi ini prinsipnya sama ya. Ini pada dasarnya sama teman-teman. Mungkin saya cuma beberapa saja, tidak usah semuanya saya masukkan karena pada dasarnya sama ya. Nanti teman-teman semua coba-coba perhatikan ya. Ini bulat ya. Kemudian tambahkan lagi penjelasan, tambahkan. Oke, mana tadi ini ya. Oke,
Jadi, oke, saya kira dua semua karena ini saya anggap mewakili. Kemudian di slide berikutnya, jadi ini sudah berapa slide ini? 1, 2, 4, 5, 6 ya sudah. Jadi setiap ini apa namanya ini teman-teman. Nah, kemudian coba-coba di slide 7 ini boleh kita gunakan ini cuma apa ya? Kalau ditangkapnya agak ini teman-teman lama ya. Jadi saya ini nanti coba-coba teman-teman praktik. Tapi kalau misalnya ini bisa ya, bisa. Kalau misalnya begini, saya mau perhatikan teman-teman, saya mau ambil dari YouTube, ya. Ini coba saya mau ambil dari YouTube. Ini seharusnya dulu sama yang punya YouTube ini. Tapi tidak apa-apa ya. Coba-coba saya mau semacam video yang berhubung ini. Jadi rencana saya teman-teman, ini saya mau masukkan di sini mana tadi? Materi sesuai ini. Di sini, kenapa saya tutup? Ini tidak apa-apa teman-teman ya. Tertutup seperti itu, maka simpan otomatis, ya, tersimpan otomatis. Jadi ini menyimpan, ya, PowerPoint, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu sambil mengerjakan, dan langsung mati, tidak itu langsung hilang. Tapi kalau ini kan berbasis cloud ya, berbasis awan. Jadi tertutup sendiri, itu langsung ada di sini. Kita tinggal klik saja ya. Klik, maka tidak ada yang hilang. Apa yang kita buat tadi itu akan tersimpan otomatis. Kita tunggu dulu ya. Oh, nah ini ya. Jadi tidak ada yang tadi. Oke, ini sampai di sini ya. Nah, coba-coba teman-teman semua, saya mau masukkan semacam di sini saya tidak usah untuk ini video atau nanti agak berat ya. Yang saya perhatikan ini teman-teman. Ini ya, mau ambil kode smart dari YouTube. Misalkan di sini saya cari dulu ya. Di sini saya cari metamorfosis. Ya, oke. Saya mau ambil dulu saat ada beberapa satu biasa. Ya, sambil kita tunggu. Sambil tunggu ini ya. Kita lewati dulu. Langsung ke sini. Saya mau menambahkan semacam gambar yang berhubungan dengan metamorfosis kupu-kupu ini. Ya. Yang saya jelaskan tadi adalah ini. Oh maaf. Ini dia ya. Jadi kita gambar. Kemudian koleksi gambar itu kita bisa kan animasi-animasi apa nama tersedia di sini ya. Itu saya mau perhatikan. Ini sudah ada ya. Kita lihat. Misal ini. Jadi kode smartnya biasa di YouTube itu kan
Ini. Oke, sambil tunggu. Kita ke sini dulu ya. Jadi saya mau menambah di slide berikutnya ini. Saya mau menambahkan slide. Oh. The new Wix logo maker to create one startup. I'll show you how. First, go to Wix logo maker. To start, I'm going to type the name of our start. Ya. Jadi untuk menambahkan kode ada di share-nya, dibagikannya biasa ada di teman-teman. Kita lihat dulu. Nah. Ya, ini dia teman-teman ya. Nah, ini yang oke. YouTube ini izinkan kita ya. Dia sebagai bahan ini. Jadi kita ambil ini, kita tunggu dulu. Nah ini dia ya. Kita tunggu dulu sampai terbuka penuh. Ini Ctrl A, kemudian kita klik kanan, copy. Ah, ini dia. Nah, sekarang coba ya. Nah, ini sama tambahkan di sini teman-teman. Ini kita masuk di media. Nah, di sini kita masukkan ya. Di sini kita masukkan teman-teman. Jadi kita masukkan di sini. Oke, kita tinggalkan saja itu. Nanti hasilnya bagaimana ya. Kalau teman-teman mau perbesar, ini kita ubah. Oke, ini lagi proses. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya di sini. Nah, kemudian akhir yang saya jelaskan, mencoba jadi teks sudah teman-teman. Nah, sudah, ini saya ambil satu saja. Nanti teman-teman silakan berkreasi untuk menggunakan ini. Ya, kemudian, nah ini saya lebih sering menggunakan ya. Jadi kita klik ini, muncul, kita pastikan dulu. Kemudian kita ubah gambarnya. Kita bisa gunakan ini. Tampilan gambarnya maksud saya ya. Ini kan agak kecil. Ya, nantilah kita lihat. Ini kan bisa diubah. Kemudian kita tambahkan gambar. Ini tambahkan gambar. Add content. Nah, kita klik ini. Maka langsung teman-teman di laptop atau komputer. Kemudian kita ambil di laptop. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Misalkan ini saya ambil 4 gambar. Kemudian tinggal kita open. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Ini kita matikan. Oke, ini lagi proses teman-teman semua. Ini lagi proses. Nah, sekarang kita oke. Nah, sekarang ini sudah siap ya. Ini sudah terupload semua. Coba-coba kita lihat dulu tampilannya. Nasi kelasnya dulu, nanti kita desainnya. Coba kita verifikasikan kalau di PowerPoint itu ini dulu kita ya. Kita ini dulu lihat tampilannya. Kita pilih tampilannya seperti ini teman-teman. Ini belum kita oke. Ini gambarnya terlalu besar. Oke. Nah, sekarang kita coba kita edit ya. Ini kita edit. Nah, untuk mengeditnya sebenarnya bisa kita ini terlalu besar gambar ya. Nah, coba kita ini desainnya ya. Oke, untuk melihat desain kita masuk di sini, kemudian ada di sebelah di sini di pojok atas ya.
kita bisa lihat. Nah, kita tinggal klik ini teman-teman. Kita tinggal klik ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan navigasi. Yang pertama ini. Ini saya jelaskan tadi teman-teman semua. Mana navigasi? Nah, ini dia. Jadi di sini memilih tipe navigasi yang digunakan. Untuk dibaca apakah scroll ke bawah sampai per halaman ya seperti pada sebuah slide ataukah ke samping secara terus menerus. Jadi ini yang macam di scroll ya. Ini ke samping per halaman, per slide, ini per slide ini. Ini yang ada bagian misalnya di slide 1, ada bagian slide 2 yang diambil juga sebagian. Ya. Nanti teman-teman silakan ini bagaimana. Ini kan tampilannya bisa langsung dilihat di sini teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini tampilan. Nah, kemudian untuk horizontal kita tunggu dulu ya. Nah, untuk horizontal ini horizontal dia terus menerus ya pindah. Yang saya teman-teman semua ada bagian dari misalnya di slide pertama, ada diambil di slide kedua, begitupun di slide kedua ada yang diambil sebagian dari slide ketiga. Coba kita bisa di preview ini teman-teman, bisa di preview. Nah ini dia. Nah itu kan ada diambil per bagian. Ini kan sebenarnya ya misalnya nih ya. Macam ini. Ini kan sebenarnya satu slide ini slide. Diambil kita di bagian yang ini. Seperti itu. Ya. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini coba kita lihat ya. Ini yang kalau pakai stack tadi ya, apa namanya? Bertumpuk ya. Teknik. Maka dia ke bawah, paling bawah. Ini animasinya kalau yang tadi. Kalau kita pilih ke samping seperti pada sebuah slide. Kita lihat ya. Ini per slide. Satu slide ini judulnya. Deskripsinya, penjelasannya. Ini satu slide lagi. Ini satu slide. Nah, suaranya. Ini. Terus, ini dia tampilan dari gambar. Kalau kita klik, maka dia pindah ke paling belakang. Ya, dia pindah ke paling belakang. Ini lagi sini ya, mudah saya percepat saja. Kemudian ini terus kita ini kebetulan ini sudah aktif ya. Saya bisa kalau kita mau apa namanya? Ini ganti gambarnya, hurufnya juga itu kita bisa atur tulisannya di ya. Kita mau menggunakan jenis huruf yang bagaimana ya. Pilihan-pilihan huruf yang bisa kita gunakan di sini. Tapi kalau misalnya tanpa kita mau setting seperti ini, teman-teman semua, ini bisa kita apa namanya? Bisa kita gunakan ya. Tergantung bagaimana imajinasi dari teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau yang apa? Yang bawaannya langsung tanpa bisa tinggal beberapa tema ya. Tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan kesukaannya teman-teman semua. Seperti itu. Ini saya apa namanya? Sudah selesai buat ini, membuat apa namanya? Membuat bahan persentase. Kita sudah buat bagaimana settingannya, mulai dari dan ini apa latarnya, temanya, dan beberapa juga ini animasi-animasi yang kita mau
masukkan ya. Kalau sudah dirasa cukup teman-teman semua, maka kalau mau dilihat dulu, mau di review bisa. Oke. Ini saya setting per slide teman-teman. Seperti ini. Oke. Ini oke. Ini yang paling saya suka teman-teman. Masih dari grup foto-foto ini. Kita mau edit kembali, tinggal kita edit. Nah, katakanlah kita sudah kita sudah kita desainnya sudah bagus ya. Nah, sekarang share. Ini kita kirim. Ini teman-teman semua, ada beberapa pilihan di sini. Di sini untuk yang pertama ini adalah orang-orang tertentu atau ke grup tertentu. Ya. Di sini share ini hanya orang-orang yang punya akun yang sama dengan organisasi kita. Semua saya menggunakan akun dari Guru Inovatif yang diberikan oleh Microsoft ini, maka hanya orang yang punya akun Guru Inovatif mengakses dari mengakses dari SWE ini. Untuk yang paling terakhir adalah anyone with link. Artinya semua orang bisa mengaksesnya. Semua orang bisa share. Ini yang kita share ya teman-teman. Ketika kita share ini, maka semua bisa melihat. Nah, apakah kita mau undang orang lain untuk artinya di dalam satu tampilan persentase di SWE ini, kalau kita mau berhasil, kita undang orang untuk mengeditnya. Jadi buka, maka dia bisa atau mengurangi dari SWE ini yang sudah kita buat seperti itu. Oke. Nah, ini kita tinggal copy link. Ini tinggal kita copy link ini, coba ya. Saya perhatikan. Kemudian kontrol ini. Maka semua orang bisa mengaksesnya ya tanpa harus login dengan ini. Ini ya. Oke. Oh ya, ini saya setting karena saya sudah login memang ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita share teman-teman, ini yang kita kirim. Perhatikan ya, apa-apa. Saya mau buka browser lain sepertinya. Coba saya perhatikan ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman semua ya. Ini tampilannya. Jadi ini anggap saya sudah share ini ke orang lain. Dan orang lain itu meskipun dia tidak mempunyai akun Office 365 ataupun akun Microsoft, itu bisa mereka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke, ini saya tutup saja. Yang saya mau jelaskan juga teman-teman. Jadi ini bisa kita share di Facebook ya. Nah, kali ini teman-teman saya mau perhatikan. Oh ya, sebelum ini untuk menambahkan paspor dari ini. Jadi ketika orang mengakses dari SWE ini, ketika orang mau mengakses, maka dia harus memasukkan paspor. Saya rasa tidak usah ini ya. Tidak usah. Oke. Hari ini teman-teman, saya mau perhatikan teman-teman semua yang saya mau perhatikan memasukkan ini blog ya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan teman-teman. Di sini sudah saya siapkan blog di sini yang akan saya masuk dari blog saya yang saya mau masukkan. Ya, tunggu dulu, mana tadi? Ini di sini ya. Ini saya mau ambil dari kode ini. Oke, ini kode smartnya.
copy. Oke, ini sudah tercopy ya. Ini sudah tercopy ya. Nah, sekarang saya mau masuk di blog saya ya. Ini saya mau buat semacam postingan baru di sini, teman-teman. Menarik ya. Jadi ketika kita mau membuat semacam bahan ajar dalam bentuk persentase, kita punya blog, kita bisa masukkan di supaya lebih menarik. Lihat. Di sini judulnya adalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, oke, di sini, oh ya. Ini supaya ada gambarnya, saya mau tambahkan gambar. Oke, ini saya mau ambil sampul kupu-kupu. Kita tunggu ya beberapa saat, teman-teman semua. Oke. Nah, ini sudah kita perbesar dulu gambarnya. Oh, besar sekali ini. Oke, ini. Oke, coba saya berikan dulu penjelasannya, tidak usah panjang lebar. Berikut ini. Wih, kenapa hilang gambarnya? Berikut ini adalah materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke, ini saja teman-teman. Singkat. Coba saya memasukkan gambar. Saya ulang ya. Ini saya masukkan gambar. Oke, gambarnya ini perbesar sedikit. Wah, besarnya. Oke, kemudian cukup tidak ya? Sepertinya sudah. Kita ulang. Kode embed ya. Formatnya oke. Kita masuk di blog. Nah, kita masuk di kode HTML-nya. Oke. Ini ya, kita enter saja. Kita kontrol. Kemudian lihat dulu ya. Oke, coba review dulu teman-teman. Nah, ini sudah ada teman-teman semua. Ini ada, kita modifikasi dulu. Oke, saya kira ini saja dulu ya. Coba kita publish. Kita mau lihat tampilan dari ini teman-teman semua di blog. Kita lihat dulu. Oke, ini sudah terpublish. Coba kita reload ini. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita coba lihat, coba kita lihat dulu. Coba kita, apakah dia berhasil? Ini. Oke, ini lagi proses loading. Ini lagi 6 menit, ini waktu saya. Kalau kita, ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan dari SW yang saya buat ya. Tampilan SW yang saya buat ini di blog ya. Ini tampilannya di blog ini Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa membuat semacam bahan ajar ya di SW ini, kemudian kita supaya lebih ini ya, lebih ya dilihat. Ini kan tampilan dia. Ini juga sudah ada video ya. Coba kita putar. Ini, ya. Oke, kita pause saja. Kemudian kita next. Tampilan dari bar. Oke.
teman-teman semua, saya dulu ya penjelasan tentang DCWE. Jadi kita coba-coba diskusi ya. Sudah habis 1 jam saya dikasih. Nanti kita sharing ya. Mungkin ada yang belum saya tahu, ada juga tambahan dari teman-teman semua. Saya juga minta masukan dari teman-teman semua. Jadi di sini kita sering semua. Baik Bu Yaya, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Saya serahkan ke Bu Yaya. Silakan Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Pak. Dari Oke, Kak. silakan. Iya, nanti saya korek Iya. kalau tidak. Iya, Pak, silakan. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan yang dibawakan oleh Bapak Amran Hapsan, yang mana tentang pemanfaatan Microsoft Wave. Nah, materinya cukup menarik, dan saya juga baru perhatikan, ya sepertinya mungkin di antara kita ada beberapa untuk mempraktikkan. Baik Bapak Ibu, kita masuk yaitu halo. Oh ya, bagus. Iya, ya. Oh ya, Pak. Di saat ini kita sudah masuk di sesi kedua ya, yaitu tanya jawab. Ya, kita saling sharing dengan materi malam ini. Ya, buat Bapak yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand atau klik tanda tanya yang ada di sudut. Bisa juga pertanyaannya melalui room chat. Ya, sambil menunggu Pak Amran Hapsan. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir sudah. Sebentar betul ya Pak. Iya. Baik, kita dari yang raise hand kayak. Silakan Bu, atur. Masalahnya yang host di sini. Ibu. Oh iya. Ini banyak di sini, harus di Ini sampai jam 1 malam Kak Bu. Jam malam Kak. Sampai jam 1 malam. Begadang Pak, boleh? Saya izin. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Silakan. Ya, Pak Hasfianora, silakan Pak. Halo, Pak Hasfianora. Ya, mungkin beliau salah pencet atau bagaimana? Ya, coba yang lainnya, Bu. Pak Muhammad Said. Iya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak Muhammad Said? Dimatikan lagi. Turunkan raise hand-nya ya jika tidak mau bertanya kepada pemateri. Ya, silakan Pak Muhammad. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, saya mengamati dan menganalisa penjelasan dari Pak Amran tentang penggunaan Office 365. Saya belum kenal betul ini. Apakah Office 365 ini bisa disiapkan perorangan? Ya. Itu tarik dengan materi metamorfosis kupu yang hampir sama dengan PowerPoint. Ya. Saya kira itu saja Pak. Mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi tidak apa-apa ini agak sedikit tidak apa-apa ini sudah keluar ya dari ini.
Tapi tidak apa-apa karena ya kita sering-sering sharing sama-sama juga. Jadi dari Office 365 ini. Jadi apakah bagaimana menggunakannya ya? Siapa saja yang bisa. Jadi Office 365 ini gunakan ya. Apakah kita mau gunakan perorangan, kelompok ya? Nah, di sini cuma kalau misalnya teman-teman semua mau gunakan yang perorangan, per kelompok maksud saya, ya kita bisa ini memanfaatkan kalau misalnya teman-teman semua punya website ya di sekolah itu kita bisa sinkronkan ya, kita deploy, kita sinkronkan dengan Office 365 dan itu gratis ya. Jadi memang untuk Office 365 ini untuk edukasi, untuk education itu memang free untuk sekolah ataupun kampus. Cuma teman-teman ini adalah kita harus mempunyai website dengan domain sia.id ataupun ac.id. Itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau menggunakan perorangan tanpa edukasi, tanpa sekolah begitu itu bisa. Karena Office 365 ini kan ada layanan untuk pendidikan, ada juga layanan untuk bisnis atau perorangan. Cuma itu kan berbayar per bulan, dia langganan per bulan. Jadi kalau kita selaku kita bahagia dari lembaga pendidikan, ya terutama di sekolah misalnya, ya kita sinkronkan dengan Office 365 supaya kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Tentunya nanti teman-teman semua domain ataupun akun dari ataupun sekolah itu nanti dia akan menggunakan seperti itu. Misalnya kita sekolahnya Bapak tadi sekolahnya di mana Pak? Maaf Pak. Halo Pak Muhammad. Ya mungkin boleh tidak. SMP. Oh ya SMP. Oh ya, misalnya di SMP mana Pak? Website. Contoh saja ya, saya ambil contoh saja. Misalnya saya ambil contoh, misalnya SMP 1. SMP 1, ya SMP 1. Jadi kita bisa menggunakan akun nama kita @smp.sch.id. Office 365 ini secara kolektif, secara bersama-sama. Tapi kalau kita mau menggunakan akun ini secara perorangan, ya itu berbayar Pak. Itu ada kita bayar per bulan. Saya tidak tahu, saya kurang tahu berapa biayanya. Karena saya tidak pernah ini. Seperti itu Pak ya penjelasannya. Iya Pak. Nanti kalau misalnya kita mau deploy, kita mau ini sinkronkan sekolah kita, itu bisa kita nanti sama-sama ini, karena nanti saya bantu arahkan ke pihak yang bisa deploy sekolah tak dengan Office 365. Begitu Pak. Makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Ya. Selanjutnya dari Pak Andri Wahyono, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semalam Pak Amran. Iya, waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Andri dari Palembang ini. Oh iya Pak. Ya saya peserta. Mulai ke sini Pak. Iya Pak. Ini Pak, saya kemarin mencoba, sudah saya terapkan itu ya, alhamdulillah sudah yang untuk soal ini sudah saya buat. Untuk presentasi, untuk kuliah saya, untuk presentasi, untuk mata kuliah itu, jadi saya cobakan, alhamdulillah bisa. Cuman tadi saya setelah saya lihat itu baru saya dapat bagaimana cara mengaturnya itu. Kemarin kan saya hanya menonton videonya kan. Nah ini tadi pas saya buka, pas Bapak lagi menjelaskan tata letaknya di situ Pak. Nah, coba mau saya tanyakan itu Pak. Saya kemarin itu ada kendala ketika saya mau merata kiri kanannya itu Pak. Rata begitu. Alignment apa center itu kan saya belum ketemu di situ Pak. Macam ini ya Pak, macam begininya. Ya, ini kan rata kiri kalau macam ini Pak ya. Nah, dia kan bisa rata kiri kanan alignmentnya itu kan. Just TV itu rata kiri kanan. Nah, ini kan kalau kita lihat di posisi ini kan berarti rata kiri itu Pak. Iya betul.
Kalau mau maksud saya itu ada yang pengaturannya itu Kak, Bapak, ada di atas kiri atau kanan atau ke tengah di situ. Nah, di situ gimana pengaturannya itu, Pak? Itu Kemudian belum ya, pernah saya coba itu. Ya silakan Pak, lanjut dulu. Silakan. pertama. Nah, kemudian Ya, yang kedua tadi yang masalah domain tadi, Pak. iya betul. Nah, sekolah kami kan sudah ada di situ yang kami itu pakai STHID itu, Pak. Nah, Ya, saya tadi sudah bicara dengan dengan operator sekolahnya, gimana ya, juga kalau kita mau bisa itu kan sekolah gratis itu, Pak, ya betul atau Pak. berbayar juga? Ah, gratis Pak untuk kalau edukasi untuk sekolah. Dayanya berapa itu, Pak? Berapa kapasitasnya maksudnya itu kalau yang dari untuk sekolah itu? Itu saya nggak terlalu tahu anunya Pak. Saya nggak terlalu tahu 1.000 batas kalau nggak salah Pak Yandra. maksimalnya. Amran. 1 tera berarti yang untuk Iya, gratis free-nya. Karena dia tanya berbayar atau enggak ya. Saya belum tahu kata gitu kan. Nah, iya, tapi ke dia saya mau tanya ini gimana cara kita mendaftarnya itu? Kemarin saya iya. baca di catatan di TOT itu kan ada SK kepala sekolah atau apa itu maksudnya itu. Oh Nah, iya Pak. kita menghubungi siapa nanti di situ? Kalau Oh iya. karena saya tertarik karena eh, kan sebagai bahan saya juga untuk nanti ke kawan-kawan itu dan artinya sekolah bisa menggunakan domain sendiri itu. Nah, kemudian apakah akun yang di TOT kita itu kalau kita berakhir nanti apakah hilang kok maksud saya itu? Oh iya Pak. Itu Iya, aja Pak tanya Pak. Terima kasih Pak. iya Pak. Iya. Baik, jadi saya langsung jawab ya Bu Yaya. Silakan Pak. Iya. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk yang pengaturan rata kiri rata kanannya, saya terus terang baru baru muncul di pikiran saya kalau ternyata bisa nggak dikasih begitu. Karena selama ini memang saya terus terang tidak pernah coba. Saya cuma memasukkan teks ke sini. Habis itu memang saya pikiran ke sana. Jadi tapi sekarang coba saya cari ya enggak di sini. Ini bagus ya. Ini kenapa pikiran saya tidak sampai ke sana ya? Ini tapi karena memang selama ini sepertinya memang tidak bisa. Ia hanya untuk sekedar karena saya di sini memang tidak ada tampilannya, Pak. Kayaknya untuk ininya untuk apa? Tampilan teksnya memang seperti itu, Pak, untuk untuk teksnya. Ya, nantilah kita ini lagi ya, kita lihat. Kemudian yang kedua, untuk yang ini ketika kita mau sinkronkan dengan Office 365, setahu saya teman-teman semua itu free untuk sekolah ya. Cuma dengan syaratnya teman-teman semua itu syaratnya kita harus punya website sekolah domain scha.id. Kemudian batas berapa batas akun ya, berapa akun yang bisa dibuat, apakah guru dengan siswa semua itu apakah berapa batas maksimalnya. Ini juga yang saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi pengalaman teman-teman semua yang sudah pernah deploy sekolah dengan Office 365 itu berapa siswanya di situ, sebanyak itu dia bisa buatkan akun seperti itu. Dan ini yang saya tahu di Office 365 ini kan batas penyimpanannya itu kan OneDrive itu 5 tera. ini yang saya tahu ya teman-teman semua, ada yang bisa 1 terabyte, ada juga yang sampai 5 terabyte. Ya Pak, silakan Pak, enggak apa-apa langsung dipotong. Enggak apa-apa Pak. Ada yang Siapa tadi itu? langsung saja Pak dipotong, enggak apa-apa. Siapa ya tadi ya? Pak Andri ya? Saya buka. Pak Andri silakan. Ya, tadi kan saya sempat juga mencari ada link lain yang saya diarahkan. Yang penting ada Bapak tadi mengarahkan lagi ada link lagi ya waktu di grup TOT itu Pak ya. Saya cari juga di situ kan. Nah, di situ ada juga yang untuk pelatihan-pelatihannya berbayar, ada yang berbayar memang itu Pak, ada saya lihat di situ ada link lain di situ Pak ya. Nah, jadi intinya nanti prosedurnya nanti artinya kita menghubunginya kemana Pak itu intinya itu Pak. Setelah nanti kalau kita berminat itu kemudian karena syarat kan sudah ada, kalau domainnya sudah ada kami itu kan. Nah, jadi kemana kita melapornya itu nanti? Kita coba. Nanti mungkin Pak Andri kita bisa diskusi di luar ya karena ini
agak ini ya. Nanti kita diskusi Oke, mengenai oke, oke. deploy dari opsi 365 karena ini sudah ini mungkin ada yang rekan yang lain yang mau menanyakan Oke. tentang ini. Pak Oke, Andri Pak. ya? Terima kasih, Pak. Terima Iya kasih. Pak, Ya. sama-sama Pak, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bacakan di room chat Bu Yaya. Bu Yaya. Kita masuk di room chat. Ya. Iya, saya buka dulu dari atas. Itu tuh Bu Yaya katanya random kodenya nggak bisa masuk. Oh iya. Coba cara memasukkan bagaimana random itu? kodenya katanya Pak. Oh iya, untuk memasukkan redeem kodenya, silakan teman-teman semua yang mau menggunakan redeem kode ini, kita akses di ini, kita akses di yang sudah punya akun Office 365 ini kita bisa gunakan, kita login di education.microsoft.com, kita masukkan redeem kodenya di sini. Ya, silakan silakan digunakan. Bisa Pak, bisa. Coba kita coba kita ulangi karena ada beberapa yang sudah berhasil ya, ada yang sudah berhasil. Mungkin di ini saja, diperhatikan dulu ininya baik. Ayo nanti kita masukkan di sini ya Pak ya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau menggunakan redeem kode, silakan masukkan di sini. Ya, mungkin coba nanti diulangi lagi, dimasukkan untuk permasalahan redeem kodenya. Begitu Bu ya. Iya, di my profile ya Bapak Ibu ya, my profile kemudian ada redeem kodenya di situ. Jadi kita memprofil kemudian ada redeem kode di sini. Silakan Bu Yaya, lanjut. Ini dari tadi saya cari yang mana tadi mulai dari mana itu? Oke, ini saya bacakan ya Bu Yaya ya. Iya Bu. Kalau misalnya cara mendapatkan akun Office 365 bagaimana Pak? Aduh. Kayaknya perlu diseminasi lagi nih. Iya, tidak maksud saya. Enggak apa-apa, ini sudah sudah tadi saya jelaskan ya. Mungkin yang baru bergabung ini. Tapi enggak apa-apa, saya jelaskan ulang ya. Jadi sebentar, ini jadi untuk mendapatkan akun Office 365, enggak apa-apa saya ulang ya teman-teman semua. Jadi untuk mendapatkan akun Office 365 ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa tanda kutip ya, membelinya ya pada oknum ya, saya bahasakan saja oknum ya, atau pihak-pihak yang menjual akun ini secara menjual akun ini. Tapi kalau misalnya saya ulangi teman-teman semua, kalau kita mau menggunakan akun Office 365 ini secara gratis, secara free, ini kita bisa gunakan per kelompok, bisa teman-teman semua gunakan untuk di sekolahnya. Cuma dengan syarat tadi itu ya, teman-teman semua harus punya di sekolahnya, harus punya website sekolah, dan pastikan kalau bisa, kalau teman-teman semua mau langsung mau deploy, kita mau sinkronkan dengan Office 365, silakan berhubungan dengan admin yang handle website tersebut di sekolahnya. Seperti itu, karena kan dia yang bisa masuk di cPanel-nya. Ini sudah panjang penjelasan lagi nih Bu Yaya. Ya, ini mau dibahas. Ya, nantilah intinya syarat utamanya teman-teman harus punya website sekolah dulu. Domain sca.id ataupun .ac.id. Ya, mungkin ini kalau misalnya mau ditindaki lebih lanjut, bisa konsultasi di luar, kita cari ini ya. Seperti itu. Ada mungkin lebih berhubungan dengan materi ini ya. Silakan. Oh iya ya Pak. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nanti kita sharing-sharing untuk deploy. Oh iya. Assalamualaikum. Untuk membuat domain sekolah, apakah ini berbayar atau tidak? Kalau berbayar, berapa kisarannya dan apa manfaatnya dengan adanya domain sekolah? Betul. Betul, bagus sekali ini pertanyaannya. Bisa saya langsung jawab ya? Iya, silakan Pak. Iya Pak, silakan. Seharusnya ada yang lebih ahli nih bahas ini. Oke, jadi enggak apa-apa. Ini sering-sering saja karena
Cuma ini yang saya tahu, teman-teman. Jadi jangan sampai ada di sini yang lebih ahli dalam membuat, dalam ahli desain. Ya, saya takut bicara. Ya. Bu Yaya, enggak apa-apa, kita Iya, sharing-sharing enggak apa-apa, saja. Pak. Jadi, Artinya kita sharing-sharing saja lah. ya, betul-betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi ini yang saya tahu ya teman-teman semua. Jadi kita harus bedakan domain dengan hosting. Itu dia. Bedakan domain dengan hosting. Jadi domain itu apa ya? Ibaratnya domain itu alamat, kalau tidak salah ya. Domain itu ibarat alamatnya, hosting adalah rumahnya. Ya, rumahnya. Jadi meskipun kita punya domain, tapi kita tidak punya hosting, itu tidak bisa. Ya, itu. Jadi kita harus punya hosting juga, karena ini ibaratnya tempat menyimpan data dari website itu, dari domain itu di hosting. Itu yang saya tahu, teman-teman ya. Mungkin saya belum terlalu tahu juga, terus terang saya juga belum terlalu tahu yang begitu-begitu. Nah, syaratnya itu tadi untuk mensinkronkan ini akun Office 365, kita harus punya domain, dan ini free, teman-teman semua. Setahu saya ini free. Ya, ini free untuk edukasi. Ini. Oke, Pak. Iya. Lanjut, Pak. Saya lanjut, Pak. Silakan. Oh ya. Ini Pak, apakah materi yang sudah kita buat di SWAY dapat di-share ke Google Classroom dan bagaimana caranya? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi coba saya perhatikan. Jadi kita share dulu. Jadi kita share. Jadi kembali ke share di sini pada saat kita bagikan. Untuk membagikannya ini teman-teman semua yang baik hatinya, ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah kita hanya membagikan ke orang-orang tertentu, ya. Yang pastinya orang tersebut dia harus punya akun domain lagi. Akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Kemudian yang kedua ini, teman-teman semua yang baik hatinya, ini kalau kita misalkan mau bagikan ke orang-orang yang berada di organisasi kita, ya. Misalnya di sini saya menggunakan akun dari, misalnya di sini saya menggunakan akun dari Guru Inovatif, berarti ketika saya share dan mengaktifkan ini, maka hanya orang-orang yang menggunakan akun Guru Inovatif yang bisa mengakses ini. Kemudian anyone ini kita settingannya semua orang bisa mengaksesnya. Jadi pastikan teman-teman semua, kalau misalnya kita mau share ini sesuai yang sudah kita buat, kita mau kirim ke orang-orang tanpa orang itu menggunakan akun ataupun tidak ya, ataupun menggunakan, ya kita bisa menggunakan ini. Dan bagaimana caranya kalau kita kirim ke orang lain? Misalnya kita mau kirim ke misalnya Google Classroom, bisa ya. Coba saya perhatikan, tidak apa-apa. Berarti ini kita kode URL-nya. Di sini saya perhatikan teman-teman semua. Saya login dulu. Coba ya, dan berhasil ini. Jadi seharusnya bisa ya, kita bisa, tinggal kita, ini jangan dilihat paspornya nah. Tutup dulu matanya semua. Iya, intip-intip dulu. Itu dulu matanya. Yang intip ini bicikan matanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah ini saya perhatikan bagaimana cara memasukkan, bisa nggak dimasukkan ke Google Classroom? Bisa, ya bisa. Coba saya buka dulu Classroom. Ini saya, jadi bisa ya. Oh ya, ini saya izin dulu ya teman-teman. Ini kelas mahasiswa saya. Saya izin dulu menggunakan kelas mahasiswa, saya izin dulu, anggaplah diizinkan. Ini misalkan, jadi katakanlah teman-teman semua, katakanlah kita membuat bahan ajar di SWAY ini, ya. Kita membuat bahan ajar di SWAY ini, kemudian coba-coba kita punya kelas juga di Classroom, itu kita bisa masukkan di sini. Caranya adalah
kita masuk di classroom kita, kemudian kita masuk, ini kan materi ya, ini materi, pastinya tinggal kita masuk di material. Nah, di sini judulnya adalah meta. Nanti mahasiswa pun nanti ini kaget, kenapa ada materi begini? Metamorfosis kupu-kupu. Oke, di sini ya, silakan akses di bawah ini. Oke, ini tinggal kita, atau ini. Oh iya, maaf. Oh iya. Lalu, oke, ini sudah ya teman-teman semua. Kita tunggu dulu ya prosesnya. Baru selesai, kita posting. Nah, coba kita lihat di streamnya ya. Nah, ini sudah, ini bisa ya. Ini bisa kita, jadi nanti siswa, jadi saya ulangi, jadi siswanya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akses di sini. Nah, itu bisa mereka akses tanpa dia harus menggunakan akun dari Office 365. Ini saya praktekkan teman-teman. Ini saya praktekkan, saya tidak menggunakan akun Office 365, tapi saya menggunakan akun Google. Nah, ini bisa terbuka. Bisa terbuka karena kita sudah setting bahwa semua bisa ini ya, semua bisa mengaksesnya. Begitu Bu Yaya ya? Oh iya Pak. Ya, ini saya mau hapus dulu. Silakan lanjut Bu. Silakan. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya tidak menyebutkan nama yang bertanya, soalnya di sini yang tampil di HP saya cuma kode. Ya, mudah-mudahan yang bertanya tadi tentang SWAY untuk di-share di Google Classroom sudah paham. Dan oh ya Bu Ika, kita sampai 21.30 ya? Iya, Bun. Oh ya. Untuk di chat terakhir ini, nanti kita ambil lagi di yang raise hand 1 kali baru. Saya ke belakang lagi Bu ya, sebentar sekali. Iya Pak. Sebentar sekali, saya ke belakang dulu sebentar. Silakan Kamran, silakan. Sebentar. Oh iya Pak, silakan Pak. Saya cek dulu pertanyaan yang ada di room chat karena sini banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya itu ada akun edukasi di sekolah, kalau salah 5.000 akun siswa, 5.000 akun guru. Kemudian penyimpanannya kalau nggak salah 5 tera. Berarti yang kapasitas 5 tera ya Bun? Ya, syaratnya itu harus mempunyai domain sch.id atau apalagi tadi Pak Amran bilang. Mendapatkan akun domain itu ada banyak kok yang menyediakan itu, ada juga di hosting ataupun ada juga di rumah web. Silakan sendiri ya. Ya, saya lanjut ya Pak. Silakan Bu Yaya. Iya. Ini Pak dari langsung ya. Kita mau bobo. ya. Nah ini dari room chat saya ambil dulu ya Bu. Satu pertanyaan di room chat saya ambil dulu. Ini dari siapa ya? Dari yang bertitel N. Untuk membuat materi SWAY, apakah hanya dari menu storyline ataukah juga bisa melalui menu desain? Tadi pada tampilan SWAY ada 2 menu, storyline dan desain. Terima kasih. Iya. Ya. Baik, jadi teman-teman semua, jadi untuk membuat dari isi dari SWAY ini kita membuat memang di storyline ya, karena di sini diatur bagaimana susunan dari presentasi, ataupun misalnya teman-teman semua punya misalnya materi-materi, apakah itu misalnya yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kita, cerita-cerita kita, di sinilah diatur isinya di storyline. Untuk desain di sini itu hanya untuk membuat menjadikan yang kita sudah buat di storyline tadi itu mempercantik
tampilannya, kemudian fontnya juga di situ kita atur. Jadi kita buat di storyline untuk isinya. Gitu, Bu. Oh iya ya, Pak. Bu Ika bisa diambil satu dari raise hand. Dari Resen ya, perempuan lagi, mudah-mudahan perempuan ini ya. Ibu Ruji Hartini, silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu, silakan Bu. Ya, saya ingin bertanya untuk pembuatan Microsoft Suite ini kan melalui mode online ya. Bagaimana untuk mempresentasikannya? Apakah bisa dalam mode offline juga? Dan untuk kegunaan Microsoft Suite ini apakah hanya untuk sebagai blog dan presentasi atau bisa untuk menggunakan hal lain gitu? Terima kasih. Oh iya. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini sampai lupa saya jelaskan tadi, padahal ini saya mau jelaskan. Tentunya Ibu bertanya, ya. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Oh ya. Apa tadi? Mungkin bisa diulang sama Ibu siapa tadi? Soalnya saya juga tidak fokus. Iya, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Saya lupa. Halo? Iya, Bu. Iya, silakan Bu. Oh ya, untuk pertanyaannya yang pertama itu untuk pembuatannya ini kan online ya. Nah, untuk mempresentasikannya apakah bisa dalam mode offline atau harus online juga? Lalu untuk pertanyaan keduanya, fungsi lain dari Microsoft Word ini selain untuk bisa membuat blogger atau presentasi, apakah ada fungsi lainnya begitu? Terima kasih. Iya. Oke. Baik Ibu. Ya, jadi saya langsung Bu Yaya ya. Iya Pak. Oke. Jadi ini saya berikan dulu pengantar sedikit. Jadi di awal tadi pembahasan saya sempat singgung tentang karena ini pertanyaan paling sering saya dapatkan juga ya ketika saya membawakan materi SW ini. Kebanyakan orang yang saya dapat pertanyaannya adalah ketika dia mau membandingkannya dengan PowerPoint misalnya. Ya. Jadi ini beda sekali dengan PowerPoint meskipun kemiripannya juga ada beberapa. Jadi kalau di PowerPoint teman-teman semua, di PowerPoint itu kan memang kita harus menggunakan secara offline. PowerPoint-nya ini harus diinstal di laptop. Meskipun sebenarnya ada juga kita bisa menggunakan PowerPoint ini secara online. Apakah di Microsoft ataupun di Google misalnya Google Slide ya atau di Microsoft Office 365 ini di PowerPoint-nya. Nah, tapi lebih sering orang menggunakan di PowerPoint di laptop. Nah, bedanya teman-teman semua, jadi memang SW ini harus digunakan secara online. Memang tidak bisa diinstal karena memang penggunaannya harus online. Bedanya kalau di PowerPoint itu di PowerPoint itu kan bisa memang kalau PowerPoint itu lebih sering kita gunakan secara offline. Kita buat presentase, kemudian kita tampilkan. Meskipun sebenarnya yang kita buat di PowerPoint itu kita bisa masukkan di PowerPoint yang lain seperti itu. Dan PowerPoint ini juga kita bisa jadikan semacam video, ya kita bisa ekspor menjadi video. Sementara di SW teman-teman semua, untuk SW ini memang penggunaannya secara online dan penggunaannya juga secara online. Cuma teman-teman semua, ini ada kasus teman-teman kemarin sudah saya bahas juga. Kebetulan ada kegiatan TOT-nya Microsoft, ini juga sempat saya bahas. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya katakanlah ini ya, kita mau membawakan suatu presentase di luar tempat ya, tempatnya di luar sana. Nah, karena kita lebih sering menggunakan SW ini dalam bentuk kita lebih sering menggunakan SW ini ketika kita membuat semacam presentase, ya, karena kita terlena, kita berpikiran bahwa pasti di luar sana itu jaringan internetnya bagus. Ini kan harus butuh jaringan internet, ya. Nah, kita sudah buat di SW ini. Ternyata sampai di sana itu tidak bagus, jaringan internet tidak bagus. Jadi pada saat kita presentasikan ini kita tampilkan itu tidak bagus, lagi loading. Lalu apa solusinya kalau seperti itu teman-teman? Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah permasalahkan, kita tidak apa-apa buat di SW ini. Cuma teman-teman semua harus antisipasi. Kita setidaknya menjadikan SW ini dalam bentuk print out. Jadi kita bisa ekspor ini. Kita bisa ekspor dalam bentuk print out, dalam bentuk Word atau PDF. Jadi kalau di PowerPoint kita bisa ekspor dalam bentuk video,
Nah, SWE ini kita bisa tampilkan, kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Caranya adalah ini. Kita masuk di sini teman-teman. Kita kita ekspor. Kita ekspor, kemudian kita jadikan, tunggu dulu. Nah, ini teman-teman semua bisa jadikan Word atau PDF. Jadi tidak apa-apa, kita buat saja di sini di SWE. Kemudian kita ke sana, ke satu tempat, ya. Mudah-mudahan bagus internetnya. Kita presentasi dengan menggunakan SWE, tetap menggunakan SWE. Tapi kalau misalnya seandainya tiba-tiba terjadi yang tidak diinginkan, kita tetap menggunakan SWE ini cuma dalam bentuk Word atau PDF. Dan ini kita bisa download. Kita bisa download. Dan kita bisa langsung print di tempat kita, kemudian kita bawa ke sana. Jadi pada umumnya teman-teman semua yang baik hatinya, pada umumnya SWE ini digunakan secara online, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau antisipasi, ketika membuat presentasi, saya ulangi jelaskan, itu kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Tidak ada yang lain, ya. Kita tidak bisa ekspor dalam bentuk video, kita juga tidak bisa ekspor dalam bentuk PowerPoint, tidak bisa. Jadi ini juga yang bertanya kemarin teman-teman, PowerPoint ke SWE bisa, ya. Jadi saya ulangi, dari PowerPoint ke SWE bisa, tapi kalau SWE ke PowerPoint itu tidak bisa. Itu tidak bisa, ya. Karena ekspornya cuma yang dua saja ini. Ya, itu saya kira Bu ya penjelasannya. Oh ya Pak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi beberapa diskusi singkat. Oh sudah selesai? Iya. Oh ya Pak? Boleh Sudah Pak kalau selesai? mau nambah, nggak apa-apa. Oh, Kalau kalau saya masih mau Pak bisa. Saya baru panas ini Bu ya. Tapi tidak Oh apa-apa, gitu ya. apa-apa. Oke, kita tambah dulu Pak. Baru Bu, keluar keringat ini. silakan deh. Oke, tambah satu ya atas permintaan Iya. Pak Iya, tidak apa-apa, terakhir. Ibu Desi. Ibu Desi silakan. Ibu Desi Denovin. Bu Yaya, Iya. Bu Yaya. Iya Pak. Ada saya sudah kirimkan siapa yang ini, minta tolong yang redeem kodenya dengan survei. Tolong minta tolong disuruh isikan ya. Oh ya, jangan iya, lupa ya Pak. diisi respondennya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, makasih. Ya, sudah dibagikan Pak dari tadi. Oke, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Iya. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya ingin di Bapak presentasikan. Saya kan mengajarnya matematika, Pak. Berarti kita kan banyak menggunakan equation, simbol-simbol, akar, integral gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kalau kita di PowerPoint biasanya kan kita buatkan dulu di Word, lalu kita copy paste ke PowerPoint kan, Pak. Jadi dia kan pisah tuh. Nah, kalau di sini bagaimana, Pak? Terima kasih. Betul. Ya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Jadi sebaiknya bisa, cuma kita tidak langsung mengetikkan di sini, Ibu. Karena di SWE ini tidak ada layanan, bukan tidak ada. Yang maksud saya, di sini belum ada layanan untuk memasukkan jenis teks itu yang berbentuk equation. Tapi kalau misalnya Ibu mau memasukkan semacam equation ke sini, bisa, cuma harus dalam bentuk gambar. Ya. Jadi equation itu tidak apa-apa dibuat di Word ya. Kemudian kita screenshot, maksud saya di capture ya, di ini, kemudian dijadikan gambar, baru kita impor ke sini. Caranya sama. Atau tidak apa-apa saya perhatikan ya, sambil kalau ada pertanyaan Bu Yaya silakan. Oh iya Pak. Ya, sambil saya ini. Ya, misalkan ya, atau tunggu dulu. Ini saja saya rombak ya, tidak apa-apa ini saya rombak. Atau tunggu dulu. Ini supaya tidak mengganggu. Coba ya, tidak apa-apa saya perhatikan teman-teman semua. Ini di sini saya mau tambahkan slide. Oh ya, ini teks ya. Kenapa teks? Ini saya tambahkan dulu judul. Tambahkan judul ya. Di sini matematika ya. Kebetulan juga saya ngajar matematika Ibu ya. Ya, kebetulan saya juga mengajar matematika.
Oke. Ya, jadi saya belum siapkan gambar untuk integral. Ya, karena saya belum memang nggak ada kepikiran ke sana. Jadi saya cari coba-coba langsung saya browsing ya. Mudah-mudahan ada gambarnya. Oh iya, ada ini. Katakanlah, nah misalnya ini Ibu ya. Katakanlah ini gambar yang kita sudah siapkan ya, misalnya kita buat di Word. Jadi kita buat equation dulu di Word ya. Kemudian kita capture ya, biasanya kan kita screenshot ataukah pokoknya bagaimana caranya supaya equation itu menjadi dalam bentuk gambar. Ya, jadi ini saya langsung ambil dari internet. Ini juga tadi saya perhatikan bagaimana cara menambahkan gambar dari internet. Jadi ini bagus sekali Ibu pertanyaannya. Sekarang saya perhatikan. Jadi saya ambil kemudian tinggal kita add. Ini jadi seperti ini. Jadi itu solusinya Ibu ya. Karena ini bukan tidak ada layanan application-nya, belum ya. Belum, mungkin ini kan mungkin tahap pengembangan dari Microsoft. Mudah-mudahan pihak Microsoft dengar dan bisa jadi bahan pengembang untuk bahwa bagus dimasukkan juga equation seperti ini. Seperti itu, Bu. Halo? Ya Bu ya. Halo? Ya. Halo? Halo, Bu. Iya. Oh, ada di suara kok, Pak. Iya. Masih mau tambah satu, Pak. Silakan Bu, silakan. Atur saja bagaimana? Atur damai. Saya tambahkan ya satu kali lagi. Iya, satu kali lagi Bu, satu kali lagi. Sebentar, satu kali lagi. Satu kali tambah. Ini mentang-mentang orang matematika ini. Najar kita satu kali tanpa terhingga. Oke, Bu Raimina, silakan. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA ITN Nurul Hasan Kota Ternate. Ini Pak, tadi pas waktu Pak terangkan itu slide-nya, saya sementara buka juga Microsoft Suite. Terus pas dibuat pertama buat slide baru itu, sudah masuk ke slide kedua, tiba-tiba saya kepikiran, saya lupa yang seharusnya di slide pertama itu tulisannya apa gitu. Nah, pas saya ingin mau ganti, tapi saya nggak tahu caranya mau ganti slide itu, tapi maksudnya tanpa menghapus slide yang sudah ada. Jadi kita mau buat slide baru, tapi posisinya di pertama. Betul. Ya, saya cari tapi nggak tahu di mana. Mau bikin bagaimana, sehingga slide yang tadi saya sudah buat tadi yang pertama tidak terhapus, tapi slide baru juga tidak perlu saya mau saya mau buat slide baru di slide pertama, tetapi tanpa menghapus slide yang sudah saya buat tadi. Itu gimana caranya, Pak? Oh iya. Karena secara ini saya lagi buka juga di Microsoft Suite. Jadi bisa, Ibu bisa ikuti. Iya. Bisa digeser-geser saja, Bu. Bisa kita drag. Karena ini perhatikan coba kursornya. Tunggu sampai muncul ini ada tanda panah yang berbentuk tambah. Ini kan? Kita bisa drag ini, kita bisa geser-geser. Kita geser ke atas atau ke mana saja. Sudah, Bu. Jadi kita bisa geser-geser ini. Jadi kita bisa geser posisinya. Ya. Maksud saya bukan menggeser slide-nya begitu saja, bukan Pak. Tapi maksud saya, kan saya punya ini kan slide pertama, saya kan mengajar bahasa Indonesia nih. Slide pertama saya tulisnya judulnya itu kaidah kebahasaan teks drama, terus ada saya tambahkan gambarnya, gambar drama. Terus saya kelupaan bahwa seharusnya saya pakai judul yang lain, tapi sebelum materi kaidah kebahasaan ada materi yang lain yang seharusnya pertama. Nah, saya bukan mau ganti, tapi saya mau buat slide baru di atas slide kaidah kebahasaan yang tadinya dia harus jadi pertama. Betul. Bisa kita gunakan ini, Bu. Mudah-mudahan ini penjelasannya kena. Ini plus kita klik ini, kemudian kita masuk teks. Coba judul ya yang mau dibuatkan, judul atau semacam penjelasan ini. Judul. Iya, judul ya. Berarti kita pilih heading 1 ya. Ini kan ini.
Ini seharusnya ada di atas ya. Begini maksudnya, Bu. Belum. Atau bisa Bu Yaya? Halo Bu Yaya. Iya Pak. Bisa Ibu yang gunakan share screen, bisa enggak diatur begitu? Tidak bisa saya Pak, karena saya cuma pakai HP. Oh iya. Coba bisa bisa di ini kan. Saya belum tahu masalahnya bagaimana. Harus saya lihat dulu. Saya dulu Ibu anunya. Masalahnya bagaimana? Kalau di PowerPoint itu kan biasanya kan kalau kita sudah buat slide baru, yang pertama misalkan kita sudah taruh judul, terus sudah ada slide kedua lagi materi. Nah, misalkan judul, di sebelum judul itu saya mau tambahkan misalkan identitas saya, misalkan gitu. Tapi saya mau buat slide baru, tapi di atas judul tadi, slide judul tadi, tapi tanpa menghapus slide judul tadi. Jadi kita tinggal klik lagi slide baru di atas slide judul tadi. Tapi kalau di sini kan saya nggak bisa bikin. Kan saya tanya yang itu. Jadi mau menambahkan judul baru Pak di atasnya. Jadi sebenarnya sudah tepat sih penjelasannya Pak Amran. Tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag. Jadi teks baru yang tadi Ibu yang baru dibikin dipindahkan ke atas. Betul. Gitu. Sebenarnya sudah kena sih. Iya, tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag ininya. Dipindahkan saja. Iya. Oke, makasih, Bang. Iya, tinggal dipindahkan saja, Bu. Coba, bisa begitu. Nanti kita atur. Oke, saya kira cukup, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Silakan. Tidak apa-apa. Oke. Silakan. Ya, mungkin saking serunya ya di materi kita malam ini, pemanfaatan Microsoft Sway, sehingga kita harus selalu tambah. Ya, tambah kali banyak ini. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan atau diskusinya untuk malam ini. Yang jelasnya, Sway itu adalah salah satu dari aplikasi Microsoft Office atau Office 365 yang yang memudahkan kita ya untuk membuat berbagai laporan, kisah pribadi dan lain-lain. Ya, Sway juga mencari dan mengimpor konten yang relevan, ya juga memiliki beberapa tampilan yang sangat menarik. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran pemanfaatan Sway, Microsoft Sway malam ini, Bapak Ibu guru hebat tertarik untuk mempraktekannya dan memiliki ada akun tersendiri ini ya Pak? Ya Bu, ada. Harus menggunakan akun Office 365 supaya bisa dipakai. Oh iya. Ya tentunya berhubungan dengan akun Office 365. Ya. Sebelum saya akhiri, kembali saya kembalikan ke Bapak pemateri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya kira sudah cukup. 3 kalimat. Itu saja. Oh iya Pak. Ya cukup Bu. Oke. Ya baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita malam hari ini tentunya Lontara di edisi 28, edisi 8 Juni 2020. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang melontarkan pertanyaan dan yang raise hand tidak sempat kami layani satu-satu, ya karena kita juga terbatas dan memang karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau misalnya sudah diisi. Saya izin live Bu ya.